Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkian Azhar, Stambuk A1K1 19002. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang menjelaskan materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu tentang rang matriks. Oke, mungkin langsung saja kita lanjut ke definisi rang matriks. Sekarang kita masuk ke pembahasan dari definisi rang matriks. Sebelum kita melangkah ke jenjang yang selanjutnya atau seperti contoh soal, terlebih dahulu kita mengetahui dulu apa sih itu definisi dari rang matriks, apa sih itu rang matriks. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail mengenai definisi dari rang matriks. Oke, seperti kita ketahui bersama bahwasannya rang matriks adalah jumlah maksimum dari vektor baris atau vektor kolom yang linear, independen. Nah, rang matriks dan rang matriks itu ditentukan dari dimensi bujur sangkar, di mana vektor baris atau kolom tidak bernilai sama dengan 0. Dan jika determinan matriks bujur sangkar tidak sama dengan 0, maka rangnya adalah ordo dari matriks bujur sangkar tersebut. Nah, di sini kita dapat memetik atau mengambil pernyataan bahwasannya apabila matriks bujur sangkar tidak sama dengan 0, maka rangnya sama dengan ordo dari matriks bujur sangkar tersebut. Nah, untuk lebih detailnya nanti sebentar kita akan bahas di contoh soal. Sekarang kita masuk ke pembahasan dari definisi rang matriks yang selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya itu rang matriks menyatakan jumlah maksimum vektor baris atau kolom linear. Nah, dan untuk mencari rang matriks, gunakan operasi transformasi elementer dengan mengubah sebanyak mungkin baris atau kolom menjadi vektor sama dengan 0. Selanjutnya kita membahas mengenai definisi rang matriks dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu matriks tersebut singular atau non singular. Nah, singular di sini artinya dia tidak dapat diinverskan. Dan jika determinan matriks itu sama dengan 0, maka invers dari matriks tersebut tidak ada. Nah, di sini kita bisa memetik atau mengingat bahwasannya jika determinan matriks tersebut sama dengan 0, maka untuk inversinya matriks tersebut itu tidak ada. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah menentukan rang matriks. Di mana dalam langkah-langkah menentukan rang matriks di sini terdapat 3 langkah. Untuk langkah yang pertama itu menentukan elemen pivot. Pilih 1 atau negatif 1. Dan yang kedua itu jadikan 0 semua elemen yang sebaris atau yang sekolom dengan pivot tersebut. Dan langkah yang ketiga itu perhatikan lagi baris atau kolom yang tertinggal. Maksudnya tanpa baris atau kolom yang terdapat pivot. Untuk apabila tinggal 2 baris atau 2 kolom yang tersisa, maka tinggal diperiksa apakah baris atau kolom tersebut kelipatan. Jika ya, maka salah satu baris atau kolom tersebut dapat dijadikan sama dengan 0. Jika tidak, langkah selesai. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal. Di dalam soal tersebut telah tertulis bahwa tentukan matriks berikut. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal seperti ini, untuk langkah pertama itu terlebih dahulu kita menentukan dulu atau memilih pivot pada baris 1 dan juga kolom 1, yaitu elemen sama dengan 1. Terlihat seperti gambar di bawah itu. Langkah ke langkah yang kedua, di mana kemudian kita mengubah elemen pada baris kedua kolom ke-1 menjadi 0. Begitu juga dengan elemen pada baris ketiga dan baris keempat, yaitu caranya adalah dengan melakukan operasi baris elementer, yaitu seperti terlihat pada slide yang saya tampilkan. Nah, di situ terlihat ada titik 3, itu menandakan bahwasannya pada baris kedua itu dikurangi dengan baris pertama dikali dengan baris kedua, dan untuk baris ketiga dikurangi dengan baris pertama, dan untuk baris keempat juga dikurangi dengan baris pertama, sehingga nanti akan diperoleh matriks sebagai berikut. Oke, setelah diperoleh matriks seperti pada slide yang telah terlihat, di situ terdapat matriks B. Itu karena masih tersisa matriks ukuran 3x3 dan pada baris 1 kolom 1 atau baris dan kolom yang mengenai pivot, maka kita harus temukan pivot kembali dengan mengulangi langkah 1 sampai dengan langkah 3.1. Lakukan operasi baris elementer dengan memperhatikan baris ketiga.
Lakukan operasi elementer dengan baris ketiga dikurangi dengan baris pertama dikali dengan baris kedua, dan juga baris kedua ditambah dengan baris keempat. Maka akan diperoleh matriks sebagai berikut. Dengan diperoleh matriks C sama dengan pada slide itu, kita lakukan kembali operasi baris elementer pada baris keempat dengan baris keempat dikurangi dengan baris ketiga. Oke, berhubung tadi kita sudah melakukan langkah pertama dan langkah kedua, maka selesailah dengan langkah-langkah menentukan matriks. Jadi sehingga kita mendapat rank matriks yang terlihat pada slide. Rank matriks sama dengan 3. Sekarang kita lanjut kepada metode minor matriks. Seperti kita lihat pada slide, bahwasannya pengertian metode minor matriks adalah mendapatkan rank matriks dengan menggunakan determinan minor matriks. Oke, mungkin langsung saja kita ke contoh soal untuk lebih pahamnya. Untuk contoh soal 1, tentukan rank matriks B di bawah ini dengan menggunakan metode minor matriks. Dan untuk cara menjawabnya itu dengan cara untuk menentukan rank dari matriks B dengan metode minor matriks, tentukan terlebih dahulu determinan dari matriks B yang berukuran 3x3. Langsung saja dengan dengan order matriks 3x3 kita dapatkan determinan matriks B, yaitu seperti pada slide, dan juga untuk hasilnya itu sama dengan negatif 5. Dengan demikian, untuk rank matriks B itu sama dengan 3. Mengapa sama dengan 3? Karena tadi telah kita bahas pada definisi rank matriks bahwasannya apabila matriks bujur sangkar tidak sama dengan 0, maka ranknya adalah ordo dari matriks bujur sangkar tersebut, sehingga hasilnya adalah sama dengan 3.